kritisnya mahasiswa sekarang itu juga seharusnya bisa mendapat tempat yang bisa apa yang menjadi protes mereka itu juga menjadi koreksi oleh pemerintah. Kita percaya dari awal bahwa negara dengan jumlah orang kritis yang banyak itu adalah negara yang akan lebih maju. Meskipun kita tahu dalam tren dunia sekarang ini ada negara seperti Iran, ada negara seperti China, yang punya resiliensi tertentu dan punya agenda nasional yang dahsyat. China bisa mengeluarkan orang dari kemiskinan dalam satu generasi itu lebih dari 800 juta manusia keluar dari kemiskinan. Tanpa demokrasi, dengan otoritarianisme, single party dan sebagainya. Tapi juga ada negara barat yang di sana ada kebebasan, tapi elitnya terpecah dan mulai terpuruk sekarang ini kalau kita lihat. Nah, Indonesia itu harus punya jalan sendiri. Karena itulah kegembiraan teman-teman mahasiswa untuk terlibat sebagai aktivis itu adalah bagian dari pelatihan mereka untuk suatu hari menjadi pemimpin. Cuman izinkan saya juga untuk berefleksi bahwa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang itu adalah menuntaskan agenda reformasi yang pada abjad atau sisi-sisi akhir dari Orde Baru, fase-fase akhir dari Orde Baru, memang ada penyimpangan dan itulah yang kami tuntut, ya. Mengerucutnya kekuasaan politik. Karena itulah Pak Prabowo mendirikan partai dan ikut dalam kontestasi pemilu ini. Mungkin di dunia ini di antara pemimpin yang berkontestasi paling banyak itu adalah Pak Prabowo. Mencoba dalam demokrasi dia memimpin begitu. Dan yang kedua adalah beliau melakukan demokratisasi ekonomi yang masif dan saya kira ini akan menjadi agenda demokratisasi ekonomi yang paling masif dalam sejarah Indonesia. Bung Fahri kan dikenal dekat dengan Presiden, Anda sendiri mengatakan bahwa mengenal beliau dengan sangat baik karena itu Anda selalu mendukung dia. Tapi sebenarnya orang seperti Bung Fahri itu didengar nggak? Atau siapa yang didengar oleh Presiden? Saya sering dipanggil dan sering berdebat dan juga sering tidak bisa sama pendapatnya juga. Dan kadang-kadang saya dengar dari orang beliau belum setuju soal ini. Tapi dia tidak menghindari perdebatan karena pada dasarnya orang itu hidup dengan tidak saja kultur tempat dia dibesarkan. Memang dia pernah di militer, tapi sebelumnya kan dia hidup di barat. Dia juga hidup dalam keluarga yang sangat demokratis. Ada perbedaan di dalam keluarganya yang luar biasa dan mereka berdebat, senang dengan perbedaan pendapat. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa beliau tidak suka berbeda pendapat dan sebagainya, itu tidak benar gitu. Dan itu ini yang saya bilang itu, ada persoalan gaya yang kita tidak terbiasa. Ada subkultur tertentu di Indonesia ini yang sering tidak diterima gayanya. Nggak bisa kita. Apa yang paling Anda ingin dengar atau ingin lihat koreksi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang sejalan dengan harapan mahasiswa? Lebih banyak memastikan kebijakan itu betul-betul melibatkan partisipasi publik. Dari berbagai undang-undang yang kemudian menjadi kontroversi, itu tidak melibatkan partisipasi publik sama sekali. 3 hak yang harusnya ada dalam partisipasi itu diabaikan, termasuk dengan revisi Undang-Undang Polri yang terbaru, Undang-Undang Militer dan lain-lain. Kalau Bang Fahri bercerita bahwa ini cara Pak Presiden mewujudkan cita-cita reformasi, itu tidak sesuai dengan data kita. Dari 6 tuntutan reformasi tinggal 1 saja yang belum rusak. Yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar naskah awal. Undang-Undang konstitusi kita masih konstitusi reformasi, 5 lainnya sudah hilang. Muncul multifungsi militer, peradilan yang kemudian tidak adil, punya problematika serius, bahwa adil Soeharto sudah tidak mungkin, bahwa kemudian ada mewujudkan pembagian kekuasaan yang baik. Bagaimana dengan pembagian kekuasaan? Koalisinya koalisi tunggal. Jadi 5 cita-cita sudah terbuang, hanyut. Oleh karena itu harapannya kalau memang itu cita-cita Pak Prabowo, wujudkan kembali cita-cita reformasi itu. Pastikan seluruh posisi yang diatur oleh konstitusi berada pada tempatnya. Bukan kemudian sekedar berpidato yang tinggi-tinggi tanpa kemudian mampu betul-betul membumi. Jadi kalau mengerucut pada satu pesan yang sederhana saja. Pak, bekerja jangan pidato. Bung Fahri terakhir. Pak Prabowo ini baru setahun 7 bulan atau 8 bulan. Dan kepada beliau dipikulkan semua amanat untuk memperbaiki apa yang
keliru dalam seperempat abad belakangan ini, dan beliau akan lakukan itu, dan beliau tidak kompromi dengan siapapun untuk melakukan itu. Karena Dan Bung Fahri termasuk juga yang mendukung kalau ada aksi unjuk rasa mahasiswa itu adalah bagian dari itu mengingat bagian ini pemerintah negara dan besar. tidak dituding sebagai Nggak ada, dan itu digerakkan oleh Soros. Itu kita harus dianggap biasa saja sebagai percakapan daripada masyarakat sipil. Tapi Pak Prabowo dengan agendanya menurut saya dia akan melakukan transformasi besar-besaran, dan saya percaya Indonesia akan berubah menjadi lebih baik ke depan.